warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Kemenang Angkatan 2 IPS tahun 2021. Dengan nomor peserta PPG 686 225 030 5083. Dan NIM saya adalah 214 232 99 108. Pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja yang akan dilaksanakan di MTS Salafiyah Jenggot, Kota Pekalongan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum pelajaran kita mulai, akan dicek kehadiran kalian pada hari ini. Bagi yang dipanggil namanya, silakan bisa angkat tangan kanan kalian. Fadia Syakira, Lu'lu'il Mahmunah, Naira Sofwati, Farah Fitriana, Maulia Najwa Edia, Azimatin, Aliyatul Syahni, Masyatul Fikro. Alhamdulillah pada hari ini berangkat semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan dicek kondisi ruang kelas kita kali ini. Bagaimana ruang kelas kalian hari ini? Bersih. Alhamdulillah bersih. Jadi petugas piketnya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, aturan pembelajaran hari ini adalah peserta didik berpakaian rapi. Sudah rapi atau belum? Sudah rapi ya. Terus selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang membuat keributan, menggunakan kata kotor, dan makan. Terus setelah itu peserta didik mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Motivasi siswa kali ini, kalian harus semangat belajar. Nabi SAW bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Jadi harus tunjukkan semangat kalian hari ini dalam belajar. Untuk menambah semangat belajar kalian hari ini, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Setelah itu kita nyanyi bersama lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Sebelumnya dipersilakan kepada seluruh peserta didik untuk berdiri. Indonesia tanah
Indonesia itu sangat banyak, dan juga dengan pulau yang banyak juga terdiri dari beragam suku dan budaya, di mana tetap kita harus pada satu persatuan, yaitu Indonesia, di mana Indonesia tersebut mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik. Sebelum masuk ke materi, Bu Ali akan mengecek dulu pemahaman awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Yang pertama adalah berikanlah contoh kebutuhan manusia. Apa saja kebutuhan manusia itu? Pakaian. Terus kegiatan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Ya, silakan Aisyah, mungkin bisa disampaikan. Untuk bisa makan nasi, maka beras harus dimasak terlebih dahulu. Ya, supaya bisa makan nasi, maka harus dimasak terlebih dahulu. Mungkin yang lain? Ya, silakan. Ya, jadi pakaian supaya bisa dipakai dari kain harus dijahit terlebih dahulu. Jadi itu tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, di sini ada gambar yang kalian lihat. Gambar apa yang kalian lihat? Ya, ada gambar lemari. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Mbak Farah. Berdasarkan gambar, agar bisa menjadi almari, maka kayu harus dipotong terlebih dahulu, dihaluskan, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan oleh tukang kayu. Ya, jadi ini menunjukkan suatu barang supaya bisa digunakan, maka harus diproses terlebih dahulu, yaitu untuk menjadi almari. Almari itu dari apa? Kayu. Kayu diproses dari dipotong, terus dihaluskan, diamplas. Ya, jadi ini akan kita pelajari hari ini. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan kegiatan produksi melalui kegiatan menyimak video dengan tepat. Yang kedua, peserta didik kelas 7 mampu menganalisis nilai guna suatu barang melalui kegiatan pengamatan gambar dengan benar. Yang ketiga, peserta didik kelas 7 mampu menganalisis jenis-jenis kegiatan produksi yang ada di masyarakat dengan tepat. Yang keempat, peserta didik kelas 7 mampu menganalisis permasalahan faktor produksi yang dialami produsen melalui kegiatan diskusi. Yang kelima, peserta didik kelas 7 mampu menyajikan hasil diskusi tentang kegiatan produksi dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya Indonesia dalam bentuk presentasi PowerPoint dengan percaya diri. Dan ini tujuan pelajaran kita hari ini. Indikator pencapaian kompetensinya adalah mendeskripsikan kegiatan produksi, menganalisis nilai guna suatu barang, menganalisis jenis kegiatan produksi, menganalisis permasalahan faktor produksi yang dialami produsen, dan menganalisis interaksi antar wilayah dan pengaruhnya terhadap kegiatan produksi untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Indikatornya adalah menyajikan hasil diskusi tentang kegiatan produksi dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia dalam bentuk presentasi PowerPoint. Nah, peta konsep yang akan kita pelajari hari ini yaitu dari kegiatan produksi nanti kalian akan mengetahui pengertian kegiatan produksi, nilai guna suatu barang, jenis-jenis kegiatan produksi, faktor produksi, dan interaksi antar wilayah dan pengaruhnya terhadap kegiatan produksi untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Manfaat mempelajari materi ini adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian bisa mengetahui kegiatan yang harus dilakukan agar suatu barang bisa lebih bermanfaat sehingga kalian bisa mendapatkan keuntungan dan bisa hidupnya lebih makmur. Langkah pembelajarannya adalah menjelaskan secara garis besar materi. Nanti kalian akan belajar secara berkelompok, berdiskusi, terus ada presentasi, dan nanti akan mengerjakan soal post test. Teknik penilaian ada penilaian sikap, ada sikap spiritual, dan ada sikap
sosial. Untuk penilaian pengetahuan dari kalian mengerjakan pretest dan posttest. Penilaian keterampilan dari diskusi kelompok dan presentasi. Ya, sebelum ke materi silakan dikerjakan terlebih dahulu soal pretestnya dengan link yang sudah ada di layar atau yang sudah dikirim melalui grup WA. Silakan dibuka linknya dan dikerjakan. Ya, sudah selesai. Jadi beberapa anak masih belum mencapai KKM. Jadi nanti itu bisa kalian tingkatkan ketika pembelajaran. Pelajaran hari ini kita lakukan secara berkelompok. Untuk kelompok sudah terbentuk seperti sekarang. Perhatikan video berikut. Nanti ketika kalian melihat video, petunjuknya amati video yang ada di layar. Carilah permasalahan yang ada di video tersebut. Temukan permasalahan yang muncul dalam video tersebut dan bagaimana pemecahan masalah atas peristiwa tersebut. Terus bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Siasat tersebut salah satunya dilakukan oleh para perajin batik Ronggo Bukti di Kelurahan Silobukti, Kecamatan Kransan, Kabupaten Probolinggo. Para perajin memproduksi masker batik mulai dari proses pemotongan kain, penjahitan hingga packing. Sebelumnya usaha batik milik Muhammad Manus ini sempat kolaps karena sepinya pembeli di tengah pandemi COVID-19. Perajin memberhentikan produksi karena omset anjlok sehingga tidak mampu menutupi biaya produksi. Namun sekitar 3 pekan lalu, produksi batik kembali dilanjutkan dengan cara berbeda, yakni mengalihkan produk fashion ke masker. Masker batik memiliki kelebihan, yakni berkantong, sehingga bisa diisi tisu di dalamnya. Usaha batik yang bisa digunakan untuk membuat masker. Jadi, ketika harga batik itu 150, seperti biasanya, kita kalkulasi menjadi masker menjadi 125. Bangkitnya UMKM batik tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kalian lihat permasalahan apa yang terjadi pada usaha batik yang ada di video tersebut. Ya, silakan. Keuntungan modal sehingga tidak mampu menutupi biaya produksi. Solusinya membuat produk yang dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi agar usaha tetap berjalan, yaitu dengan membuat masker berbahan dasar batik. Ya, jadi ketika ada suatu permasalahan dalam produksi, maka supaya usahanya tetap berjalan, maka akhirnya pengusaha tersebut membuat produk lain, yaitu membuat masker. Mungkin ada yang lain? Ya, silahkan. Sehingga kembali di tengah pandemi COVID-19 sehingga pengusaha batik mengalihkan usahanya ke production masker. Ya, jadi selain yang disampaikan oleh Mbak Atika, yaitu menurut pendapat lain, yaitu dengan sepinya pembeli tersebut, ya sama, yaitu dengan membuat produk lain yang lebih dibutuhkan masyarakat pada saat itu, yaitu membuat produk berupa masker, ya, karena di tengah pandemi corona ini masker memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita akan mengerjakan LKPD. Untuk kelompoknya adalah seperti yang tertera di layar, dan kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Mengerjakan LKPD, saya berikan LKPD-nya terlebih dahulu.
petunjuknya dalam mengerjakan LKPD adalah kerjakan secara berkelompok. Terus yang kedua, setiap kelompok berbagi peran atau tugas. Jadi setiap kelompok harus dibagi agar tugas cepat selesai, kan? Dibagi-bagi setiap nomornya sehingga pekerjaannya bisa cepat. Misalnya ada yang bertugas sebagai moderator nanti ketika untuk presentasi, ada yang sebagai operator, ada yang sebagai sekretaris, terus ketika mengerjakan selesai. Dalam mengerjakan, silakan kalian bisa cari informasinya dari buku atau dari buku siswa atau dari handout atau dari sumber lain, misalnya dari internet. Terus diskusikan cara berkelompok tentang permasalahan yang terjadi dan solusinya bagaimana, dan hasilnya disajikan, tuliskan pada LKPD dan nanti untuk dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Dan kelompok lain nanti harus menanggapi atas presentasi dari kelompok yang maju. Dan nanti setiap kelompok harus mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya. Silakan bisa dimulai untuk mengerjakan tugasnya, bisa dibuka buku siswanya atau LKPD-nya dan dipersilakan untuk browsing di internet. Jawaban kalian saya simpan di flash disk sehingga
kalian bisa menjawab penjelasan dari sebuah gambar. Gambar pertama ini maksudnya apa? Ya, beruang kutub, betul. Yang ketiga, ini gambar apa? Satelit Indonesia. Yang ketiga, tanah air. Ini kan P sama dengan T. Persilakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan untuk presentasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok kami adalah Naila Sofati sebagai operator, Lulu Imanuna sebagai pemateri, saya Aisyah Dewi Kemala sebagai moderator, Fadia Syakira sebagai sekretaris, Ramasyari Maulida sebagai anggota. Kepada pemateri dipersilahkan. Silakan jenis kegiatan produksi yang dilakukan berdasarkan gambar tersebut. Kegiatan produksi agraris adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengolahan tanah. Jika sebutkan memaksanakan kontrol produksi yang biasanya berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dalam pemodalan makin sulit teknologi kepada pemodalan persoalan hukum dan pengaruhnya terhadap kegiatan produksi tersebut untuk berlangsungnya kehidupan ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan pokok Kepada kelompok lain untuk bertanya. Dengan mengikuti penyuluhan pertanian atau bergabung dengan organisasi kelompok tani sehingga bisa mengatasi masalah-masalah yang muncul. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kami Atika Rafida Ulia sebagai operator dan Farah Fitriana sebagai pemateri, saya Maulida Ju'efia sebagai moderator, Rahmatia Rahmat sebagai sekretaris, Azimati Nurjana sebagai anggota. Kepada pemateri, silakan. 1. Amati gambar di bawah ini. 2. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan jenis kegiatan produksi yang dilakukan berdasarkan gambar tersebut. Jawab. Kegiatan produksi industri adalah jenis kegiatan produksi yang mengolah bahan menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang bisa langsung dikonsumsi. 3. Sebutkan permasalahan faktor produksi yang biasanya berkaitan dengan kegiatan tersebut. Jawab. Permodalan yang kurang, kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan usaha, bahan baku yang dibutuhkan sulit diperoleh ketika masa pandemi dan saat ada bencana. 4. Bagaimana upaya yang harus dilakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut? Jawab. Menekan biaya produksi seperti biasa pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, biaya operasional barang, dan lain-lain. Mengikuti pelatihan untuk bisa mengembangkan usaha. Perlu perencanaan dalam menggunakan bahan baku. 5. Jelaskan interaksi antar wilayah yang baku untuk memproduksi ada yang berasal dari luar wilayah. Selain itu, karyawan juga ada yang berasal dari luar wilayah. Kegiatan industri makanan, terutama makanan tradisional yang sudah berjalan bisa berpengaruh terhadap kelangsungan budaya. Dengan usaha makanan tradisional yang semakin meningkat, maka akan lebih memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat. Dipersilakan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau bertanya. Berikan contoh lain kegiatan produksi yang
bisa mendorong keberlangsungan budaya. Kegiatan industri batik karena batik merupakan salah satu jenis kain tradisional khas Indonesia, sehingga dengan industri batik semakin baik maka budaya Indonesia juga semakin dikenal. Karena industri batik artinya hubungan sembarangan punya mencemari lingkungan. Bagaimana kegiatan kelompok kalian? Sebaiknya kegiatan industri batik mempunyai tempat pembuangan limbah sendiri, sehingga ketika dialirkan ke sungai, air sudah jernih. Demikianlah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kami Arya Syahmi sebagai operator, Nandisa Selwa Amalia sebagai pemateri, saya Nadine Sisila sebagai moderator, Sofia Tanisa sebagai sekretaris, Mas Yatul Fitros sebagai anggota. Kepada pemateri dipersilakan. Satu, amati gambar di bawah ini. 2. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan jenis kegiatan produksi yang dilakukan berdasarkan gambar tersebut. Jawab. Kegiatan produksi jasa adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan. 3. Sebutkan permasalahan faktor produksi yang biasanya berkaitan dengan kegiatan tersebut. Jawab. Keahlian yang dimiliki dalam menghadapi pasien, peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. 4. Bagaimana upaya yang harus dilakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut? Jawab. Perlunya peningkatan kemampuan dalam hal penanganan pasien melalui pelatihan serta penyediaan alat-alat yang lebih lengkap. Untuk keberlangsungan kehidupan sosial. Jawab. Interaksi antar wilayah terjadi karena adanya pergerakan orang, misalnya pasien dari rumah ke rumah sakit. Selain itu, alat-alat yang digunakan juga ada yang dari luar wilayah. Melalui kegiatan produksi jasa tersebut, maka akan terjalin kehidupan sosial yang baik. Karena seorang perawat bisa mengobati penyakit yang sakit, sehingga terjalin interaksi sosial yang baik. Dipersilakan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau memberi pertanyaan. Bagaimana caranya agar kegiatan produksi jasa yang dilakukan oleh perawat atau dokter dapat berjalan meskipun di tengah pandemi corona? Baik pasien maupun perawat atau dokter harus bersedia mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak semakin mudah penularan virusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 tentang hasil diskusi yaitu kegiatan produksi dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi melalui kegiatan pertanian. Yang kedua, kegiatan produksi dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan budaya. Yang ketiga, melalui tadi apa? Makanan tradisional ya. Makanan tradisional apabila diproduksi dengan baik, maka makanan tradisional sebagai budaya negara kita akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga negara lain. Dan yang ketiga adalah tentang kegiatan produksi dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan sosial. Itu ya. Jadi itu materi yang sudah kalian diskusikan hari ini. Ya, jadi di sini tadi juga kalian mempelajari nilai guna barang, ada nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna waktu, nilai guna kepemilikan. Nah. Kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, silakan kalian bisa simpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Yang pertama, yang bisa silakan tunjuk tangan. Kegiatan produksi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Yuk siapa? Mau lihat? Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk meningkatkan atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa. Nilai guna suatu barang
Rahma Syari. Yaitu satu nilai guna utility, kedua nilai guna cepat, ketiga nilai guna waktu, keempat nilai guna jenis-jenis kegiatan produksi yaitu produksi ekstraktif, produksi agraris, produksi industri, produksi perdagangan, dan produksi jasa. Yang keempat, faktor produksi. Ya, silakan. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk. Jadi itu ya kesimpulan pada hari ini. Terus selanjutnya silakan kerjakan soal post test dengan link yang sudah dikirim. Ya, jadi untuk kegiatan post test yang sudah masuk jawabannya, saya lihat ada perkembangan nilai. Jadi semoga ketika nanti ulangan harian, nilai kalian juga bisa nambah lebih bagus lagi. Refleksi, silakan dijawab pertanyaan yang ada di layar untuk merefleksikan pembelajaran. Tulis di kertas yang tersedia. Nanti hasil refleksi kalian itu untuk dikumpulkan. Sudah selesai ya? Kumpulkan LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan dan sudah mendapat masukan dari teman-teman kalian. Dan untuk tugas dalam selanjutnya adalah kalian buatlah sebuah cerita singkat tentang permasalahan yang dialami oleh produsen di sekitar lingkungan tempat tinggalmu, disertai dengan pemecahannya yang dilakukan oleh produsen tersebut sebagai penanaman karakter, yaitu tidak mudah putus asa atau pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu